Baik, kita akan mulai membahas untuk latihan soal yang kelas 4 ya, yaitu tentang sudut. Di sini tentang sudut materinya. Nah, dari nomor 1, apa sih yang disebut dengan sudut tumpul? Nah, kita akan ulas sedikit bahwa sudut itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat ya. Seperti ini contohnya ya. Ya, kemudian sudut siku-siku. Yang mana sih sudut siku-siku? Oh, sudut siku-siku adalah yang besarnya sama dengan 90 derajat. Nah, contohnya yang tegak lurus ya, seperti siku-siku kita. Kemudian yang terakhir adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini berarti contoh sudutnya adalah melebar seperti ini, yang disebut sudut ini di sebelah sininya. Oke, setelah itu kita akan masuk untuk soal yang pertama. Apa sih yang disebut dengan sudut tumpul? Ya, sudut tumpul tadi sudah jelas ya, bahwa sudut tumpul adalah yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian untuk soal yang kedua, sudut yang besarnya 130 derajat disebut sudut apa? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang besarnya lebih dari 90 derajat adalah sudut tumpul ya. Kemudian nomor 3, besar sudut terkecil yang dibentuk pada saat jarum jam menunjukkan pukul 4. Ya, pukul 4. Seperti apa sih gambar jam yang menunjukkan pukul 4? Coba kita sedikit lihat. Untuk pukul 4 itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi jarum panjang di angka 12, kemudian jarum pendek di angka 4. Kita lihat bahwa dari mulai angka 12 ke angka 1 itu sebenarnya satu ukuran itu besarnya 30 derajat. Ya, kemudian 1 ke 2 sama 30 derajat. Kemudian 2 dan 3 30 derajat. 3 dan 4 dan seterusnya adalah 30 derajat. Nah, tadi jarum pendek adalah sampai di angka 4. Jadi kita hitung, oh ternyata ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka besarnya adalah 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Ya, itu jawaban untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 4. Sudut yang besarnya 90 derajat dibentuk pada saat jam menunjukkan pukul berapa? Nah, kita kembali lagi untuk gambar jamnya di sini. Ini mohon maaf, jamnya sedikit peot, tapi tidak apa-apa. Yang penting angkanya adalah sudah jelas. Jadi kalau 90 itu kan siku-siku. Jadi adalah gambarnya bisa seperti ini. Berarti ini adalah jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 3. Ini adalah pukul 3. Atau yang jarum pendek di angka 9 juga tidak apa-apa, yang penting adalah siku-siku, yaitu pukul 9. Nah, jadi jawabannya bisa pukul 3 atau pukul 9 untuk jawaban yang nomor 4. Kemudian nomor 5, besar setiap sudut pada segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi adalah segitiga yang sisinya sama ya. Segitiga sudutnya ada 3, sisinya ada 3, tapi semuanya sama tiga-tiganya ya. Sudutnya 1, 2, 3 ini adalah sama ya. Sementara dalam satu segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena tiga-tiganya sama, maka 180 harus dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi untuk semua sudut ini adalah masing-masing besarnya 60 derajat ya. Jadi jawaban untuk nomor 5, besar setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat ya. Kemudian nomor 6, jumlah besar sudut segitiga ya adalah berapa? Dalam sebuah segitiga semuanya pasti sudutnya 3, dan jumlah setiap sudutnya ya, walaupun itu sudut
segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, kemudian segitiga sembarang adalah jumlahnya harus 180 derajat ya. Berarti untuk jawaban nomor 6, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Dan lanjutkan nomor 7. Besar sudut GOF, yang mana sih GOF? GOF. Oh, kita kan tadi sudah tahu ya bahwa ini adalah siku-siku. Berarti sudut GOF adalah besarnya 90 derajat. Kemudian nomor 8. Ini ada jam tapi tidak ada angkanya. Ya, berarti angkanya harus diingat-ingat sendiri. Ya, ini besar sudut terkecil, artinya yang terkecil ya. Kemudian yang dibentuk jarum jam dan menit pada gambar di samping. Nah, ini pukul berapa sih sebenarnya? Angkanya nggak ada nih. Ya, kita bisa lihat, oh ternyata angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pasti sama ya, semua jam seperti itu. Walaupun tidak ada angkanya, kalau jarum jam seperti ini adalah pukul 5. Nah, kita hitung tadi kan sudah tahu bahwa satu perubahan angka dari 12 ke 1 ke 2 itu adalah masing-masing selalu 30 derajat. Sementara ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 dikali 30 derajat. Jadi 150 derajat. Kemudian nomor 9. Ini jam berapa nih? Sama besar sudutnya yang terkecil, berarti yang sudut yang ini. Oh, ternyata ini sebenarnya jam 1:30. Ya, kita lihat dari sini. Ada berapa sih yang penuh? Kan tadi 30 ya, satu kali perubahan. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata yang penuh adalah 4. Berarti 4 dikali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Oh, kita lihat di sini ternyata masih ada setengah lagi. Nah, ini harus ditambahkan setengah dari 30 tadi kan, berarti 15. Ya, kalau dijumlah berarti 135 ya. Ya, jumlah sudutnya berarti totalnya adalah 135. Jadi jawabannya adalah besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam dan menit di samping adalah 135 derajat. Ya, kemudian soal yang nomor 10. Ya, soal nomor 10, sudut B. Berdasarkan jenisnya termasuk sudut apa nih? Oh, sudut B ternyata sudah diketahui, yaitu 60 derajat. Ya, 60 derajat berarti kurang dari 90 derajat. Maka dia disebut adalah sudut lancip. Kemudian ditanya besar sudut A. Sudut A-nya itu berapa sih? Nah, kita tahu bahwa tadi jumlah sudut dalam semua segitiga jumlahnya adalah 180. Nah, di sini sudah diketahui 70. Kemudian di sini ada 60. Kalau dijumlahkan 70 dan 60 adalah jumlahnya 130 derajat, yaitu dari 70 ditambah 60. Ya. Sementara tadi semua sudutnya harusnya jumlahnya 180 derajat. Ya, jadi ini harus dikurangin. Jadi kurangnya adalah 50 derajat. Berarti sudut A adalah 50 derajat. Kira-kira seperti itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan cukup jelas. Apabila kurang jelas, silahkan hubungin kami. Mudah-mudahan nanti kami bisa lebih membantu lagi.